kebutuhan jagung Indonesia sangat tinggi, mencapai 26,44 juta ton per tahun. Namun demikian, produksi jagung di Indonesia termasuk masih rendah, rata-rata hanya 5,5 ton saja per hektar. Padahal, jika serius dan menanam benih yang tepat, produksi jagung di Indonesia memiliki potensi di atas 10 ton per hektar. Untuk meningkatkan produksi tersebut, dibutuhkan peran aktif baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, Syngenta berkomitmen membantu pemerintah dalam memenuhi target swasembada jagung di Indonesia. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi rata-rata petani tersebut? Penggunaan benih Syngenta yang tepat adalah jawaban pertanyaan tersebut. Syngenta Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk baru yang mampu memberikan hasil tinggi serta menjawab masalah yang dihadapi oleh petani, seperti penyakit bulai, busuk batang, hawar daun, serta busuk tongkol. Apakah Syngenta mampu membantu pemerintah untuk meningkatkan produksi jagung nasional? Secara realistis, sangat mampu. Pasalnya saat ini dari 10 hektar tanaman jagung di Indonesia, 3 hektarnya adalah jagung NK produksi dari Syngenta. Prioritas utama dari Syngenta adalah petani. Bagaimana petani dapat menghasilkan produksi tinggi dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam Digital Expo Jagung NK ini akan kita kupas tuntas teknologi, inovasi, hingga bagaimana cara memilih benih yang tepat sesuai dengan lahan dari para petani. Bagaimana tim riset Syngenta bekerja untuk mendapatkan benih yang terbaik? Berikut gambaran singkat R&D Syngenta Indonesia dan pabrik modern dengan teknologi terkini yang memproduksi benih jagung NK. Research and Development atau R&D Syngenta dipusatkan di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di tempat ini, bagaimana tim riset dengan fasilitas yang lengkap, modern, dan teknologi terkini, serta dedikasi dari ahli-ahli Syngenta untuk mendapatkan varietas dengan hasil yang tinggi dan ketahanan yang lebih baik dari penyakit. Benih-benih yang berkualitas tinggi dari Syngenta diproduksi di pabrik Pasuruan yang berlokasi di Pier Rembang Estate Pasuruan. Dengan luas 10 hektar, pabrik modern ini memiliki kapasitas produksi 10.000 ton per tahun dan merupakan proses pengolahan benih jagung terbaik di Asia Pasifik. Proses pengolahan benih jagung melalui quality control yang ketat. Semua proses quality control tersebut tidak lain adalah untuk kepuasan petani sebagai pelanggan utama kami. Produk yang akan kami perkenalkan dimulai dari jagung untuk wilayah ketinggian di bawah 300 meter di atas permukaan laut, dengan sumber air dari irigasi, dan biasanya jagung ini ditanam di sawah setelah panen padi. Wilayah ini biasanya mempunyai masalah serangan bulai serta busuk datang karena curah hujan masih tinggi. Syngenta merekomendasikan kepada Anda NK Juara yang sangat tahan terhadap bulai dan juga tahan busuk batang. Dengan menggunakan NK Juara, pada musim tanam jagung pertama setelah padi akan mencegah hilangnya uang Anda yang hilang karena bulai serta busuk batang. Nah, ini adalah NK Juara. Seperti di samping saya ini, NK Juara sangat tahan terhadap bulai, toleran terhadap busuk batang, dan hasil tinggi. Pendapatan meningkat karena aman dari kehilangan hasil. Sedangkan kebutuhan benih dengan jarak tanam 70 x 20 adalah 17 kg per hektarnya. Serangan bulai dan busuk batang bisa mencapai 30% atau mencapai 3 ton per hektar, dan jika dirupiahkan bisa mencapai 9 juta rupiah. Daya tahan terhadap dua penyakit tersebut membuat jagung NK Juara memiliki potensi hasil hingga 12,9 ton per hektar dan rata-rata hasil mencapai 10,7 ton per hektar. Saya menggunakan NK Juara karena NK Juara tahan bule.
hasil tinggi 10,1 ton per hektar. Lebih besar 1,2 ton per hektar dibanding jagung lain. Saya percaya NK Juara tahan bule dan hasil tinggi. NK Juara saya percaya. 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 Pada musim tanam kedua, di wilayah sawah, biasanya serangan bulai juga tinggi. Tapi sumber air lebih sedikit, sehingga memerlukan benih tidak hanya tahan bulai, tapi juga tahan dengan kekurangan air. NK Perkasa sudah terbukti menjadi sahabat petani dengan potensi hasil 13,3 ton per hektar dan rata-rata hasil 9,7 ton per hektar. NK Perkasa. NK Perkasa atau NK6172 adalah jagung untuk petani progresif di segmen tropical irrigated yang toleran terhadap bulai dan hasil yang tinggi. Kebutuhan per hektar akan benih ini antara 17,5 sampai 20 kg per hektar dengan jarak tanam normal 70 kali 20. Jagung ini bagus ditanam saat musim kemarau karena tahan terhadap kekeringan. Jumlah barisnya pun 16 atau 18 baris per tongkolnya. Warna biji dan vigor tanaman NK Perkasa sangat disukai oleh petani. NK Perkasa adalah jagung yang tidak hanya tahan terhadap serangan bulai, juga tahan terhadap kekurangan air sehingga lebih cocok ditanam di musim tanam jagung kedua di wilayah sawah. Jagung NK Perkasa mempunyai pertumbuhan yang bagus dengan jumlah barisan jagung 16 atau 18 baris serta warna jagung oranye. NK Perkasa juga sudah terbukti jagung yang sangat diminati oleh petani sejak diluncurkan tahun 2017 karena rata-rata hasilnya mampu mencapai 9,7 ton per hektar. NK Perkasa, seperti namanya, memang sangat perkasa di mana permintaan akan jagung ini sangatlah tinggi. Terbukti petani sangat mengidolakan jagung ini karena memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai yang sangat bagus. Baris biji 16 atau 18 hingga potensi yang hasil mencapai 13,3 ton per hektar dan rata-rata hasil 9,7 ton per hektar. Hasilnya cukup memuaskan kepada saya. Jagung NK Perkasa itu hebatnya itu satu, tahan bule. Untuk serangan bule, Perkasa itu memang sangat perkasa, cocok dengan namanya, Perkasa. NK Perkasa hasil juara. Lahan irigasi atau lahan sawah mempunyai masalah yang berbeda jika jagung ditanam di daerah Tegalan, yang mana umumnya menanam jagung pada saat musim hujan pertama di bulan Oktober dan musim tanam kedua di bulan Maret dan April. Kedua musim tanam di Tegalan berbeda, yang musim tanam pertama kelebihan air dan musim tanam kedua kekurangan air. Serta lahan di Tegalan biasanya ditanam di area yang kesuburan kurang bagus, tumpang sari dengan jati, kelapa, dan kayu putih. Untuk lahan seperti ini, Syngenta menawarkan produk jagung tidak hanya hasilnya saja yang tinggi, tapi juga sesuai dengan karakteristik musim, lahan, serta pola tanam tumpang sari. Sesuai dengan namanya, NK Sumo mempunyai karakteristik tanaman jagung yang mempunyai pertumbuhan bagus, dengan batang yang besar, daun yang lebar, dan akar yang kuat, sehingga tanaman NK Sumo menjadi tanaman yang tidak mudah rebah, dan NK Sumo sangat bagus jika ditanam dengan jarak tanam rapat, populasi 83.333 tanaman, atau jajar sumo 80 x 40 x 20 cm. NK Sumo mempunyai potensi hasil 12 ton per hektar dan rata-rata hasil 9,9 ton per hektar. Selain potensi hasil yang tinggi, kelebihan lain dari Sumo adalah bisa ditanam di bawah naungan atau pola tanam tumpeng sari dengan jati, kayu putih, serta kelapa. NK Sumo atau 7328 adalah jagung untuk petani progresif
dengan keunggulan antara lain pertumbuhan awal super menarik, tidak mudah rebah, serta hasil yang tentunya tinggi. Jagung jenis ini bisa ditanam rapat dan normal jika jarak tanam 70 x 20 per hektarnya, memerlukan benih 17 kg, sedangkan jarak tanam jajar sumo atau 80 x 40 x 20 per hektarnya membutuhkan benih 20 kg. NK Sumo merupakan jagung yang super tanamannya dan super hasilnya. Setelah saya nanam sumu, hasilnya tinggi, Pak. Nah, biasanya kalau tanam jagung jenis lain itu rata-rata 1 kilo mendapatkan 5 kintal. Setelah saya tanam sumu itu per kilonya mendapatkan 6 kintal. Produk yang kedua yang ditawarkan oleh Syngenta untuk area Tegalan adalah NK Super. Sesuai namanya, jagung NK Super mempunyai keunggulan tahan terhadap busuk batang. Untuk wilayah-wilayah dengan curah hujan yang sangat tinggi, wilayah gambut dan juga wilayah endemik busuk batang, NK Super adalah jagung yang memang diciptakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selain itu, NK Super mempunyai warna jagung yang sangat bagus, yakni merah, yang tentunya disukai oleh pedagang dan membuat bangga petani yang menanamnya. Potensi hasil NK Super ini adalah 12,9 ton per hektar dan rata-rata hasil 11 ton per hektar. NK Super merupakan benih untuk area Tegalan. Manfaat utama dari NK Super adalah tanaman bagus dan tidak mati sebelum panen, karena tanaman ini sangat tahan terhadap busuk batang. Warnanya yang merah pasti disukai oleh petani, dan yang menjadi kebanggaan petani ketika tanam NK Super adalah hasilnya yang tinggi, 11 ton per hektar. Kebutuhan akan benih NK Super dalam 1 hektar lahan adalah 17 kg benih. Nama saya Anwar. Saya menanam jagung NK Super karena warna jagung merah, tahan terhadap busuk batang, hasil rata-rata 11 ton per hektar. Saya bangga menanam NK Super dan banyak orang yang memuji tanaman saya. Saya benar-benar bangga. NK Super, kebanggaan petani. Produk ketiga yang ditawarkan di wilayah Tegalan adalah jagung yang mampu ditanam di mana saja, musim apa saja, lahan apa saja, baik subur dan marginal. NK 212 sesuai namanya, jagung ini adalah jagung yang luar biasa. Karena jika Anda bingung menanam jagung di wilayah Anda dan Anda belum tahu jagung apa yang sesuai dengan lahannya, NK 212 adalah jawabannya. Jagung NK 212 atau Wiro Sableng. Jagung ini pertumbuhan awal sangat bagus sehingga mempermudah dalam perawatan. Pengisian dalam setiap tongkolnya pun sampai ujung sehingga hasilnya pun maksimal. Hasil yang maksimal tentunya akan membuat pendapatan Anda meningkat. Kebutuhan akan benih NK 212 dengan jarak tanam 70 x 20 adalah 17 hingga 20 kg per hektarnya. Saya senang sekali untuk menanam NK 212. Hasilnya menguntungkan dan juga di bawah-bawah naungan kayu-kayu itu juga menghasilkan. Juga di pinggir-pinggir galengan itu ya, air menumpuk. Meskipun batangnya itu terendam di dalam air, tetap bisa menguntungkan bagi saya. Makanya saya sampai sekarang tetap mau menanam NK 212. Produk selanjutnya yang ditawarkan adalah produk dengan harga yang kompetitif dengan kualitas terbaik yang dimiliki oleh Syngenta. NK Andalan merupakan jagung yang mempunyai karakteristik pertumbuhan awal bagus, batang yang kokoh, serta tanaman hijau sampai panen dan mempunyai potensi hasil 12,67 per hektar dan rata-rata hasil 10,82 ton per hektar. NK Andalan, keuntungan dari NK Andalan hasilnya yang tinggi dan tanaman awet hijau serta batang yang kokoh sehingga tahan akan kerebahan. Daun yang hijau menjadi manfaat lain yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Kebutuhan benih NK Andalan dengan jarak tanam 70 x 20 adalah 17 hingga 20 kg per hektar. Nama saya Sutresno, saya menanam NK Andalan 007. Tanamannya sangat kokoh, hijau sampai panen.
dan mendapat hasil 10,08 ton per hektar. Benih 6 kg mendapatkan hasil 3,36 ton. NK andalan hasil memuaskan. Produk jagung yang juga ditawarkan oleh Syngenta untuk lahan tegalan adalah jagung NK Hebat. Jagung ini mempunyai rendemen yang sangat tinggi, yaitu 83%. Warna jagung oranye, serta hasilnya tinggi dengan potensi mencapai 13,3 ton per hektar dan rata-rata hasil 11,05 ton per hektar. NK Hebat. Keunggulan dari jagung NK Hebat atau NK017 adalah hasilnya yang sangat tinggi. Rendemen jagung mencapai 83%, tanaman jagung NK Hebat bisa awet hijau sampai panen. Kebutuhan benih dalam lahan 1 hektar dan jarak tanam normal 70 x 20 adalah 17 hingga 20 kg. Nama saya Kaswati, saya menanam NK Hebat. Hasil mencapai 8,7 ton per hektar. Tanaman kokoh dan rendemen tinggi, warna benih oranye. NK Hebat, pilihan tepat. Jagung NK Hebat, pilihan yang tepat bagi petani yang menginginkan jagung dengan rendemen dan hasil yang tinggi dan warna tongkol yang menarik. Jagung NK Hebat juga memiliki warna daun yang tetap hijau sampai panen. Usin ini ketahui si alit nih jemipil kok panjang-panjang, jadi kan janggelnya alit sangat. Buktikan NK Hebat, pilihan tepat. Nah, itu tadi pemirsa, petani NK Nusantara. Syngenta juga mempunyai jagung yang bagus untuk wilayah dengan ketinggian tempat dari 500 sampai ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sehingga petani yang di dataran tinggi masih bisa bertanam jagung dengan varietas yang sesuai dengan lingkungan di dataran tinggi. Di mana jagung di wilayah dataran tinggi harus mempunyai ketahanan terhadap penyakit hawar daun dan busuk tongkol. Untuk itu, Syngenta memperkenalkan jagung yang tahan hawar daun, busuk tongkol, serta hasilnya tinggi. Berikut NK Fantastis yang bisa jadi alternatif petani di daerah dataran tinggi. NK Fantastis merupakan jagung untuk wilayah dataran tinggi dengan ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Saat ini di Indonesia, jagung NK Fantastis merupakan jagung yang paling tahan hawar daun dan busuk tongkol. Selain ketahanan terhadap penyakit yang luar biasa, hasilnya juga luar biasa, yang mampu mencapai 13,6 ton per hektar dan rata-rata hasil mencapai 11 ton per hektar. Jagung NK Fantastis sesuai jargonnya yang luar biasa. Jagung ini sangat tahan terhadap hawar daun sehingga tanaman sehat dan bagus. Selain itu, tanaman juga sangat tahan terhadap busuk tongkol sehingga tongkol dapat sempurna. Dengan hasil yang fantastis akan membuat pendapatan petani akan meningkat. Kebutuhan akan benih dari jagung NK Fantastis adalah 17 kg per hektar dengan jarak tanam normal 70 x 20. Nama saya Siswanto, saya menanam NK Fantastik. Jagung ini tahan terhadap hawar daun, busuk tongkol, hasilnya fantastik, mendapatkan 11,4 ton per hektar. NK Fantastik, luar biasa. Banyak pertanyaan petani bagaimana memilih benih yang tepat sesuai dengan kondisi dan iklim di wilayah Anda. Berikut adalah ilustrasi bagaimana memilih benih yang sesuai dengan kondisi iklim musim dan juga karakteristik dan benih itu sendiri. Yang pertama, kita harus tahu tempat kita menanam jagung. Di sawah setelah padi atau di tegalan. Jika jawabannya adalah di sawah setelah padi, maka pertanyaan kedua adalah penyakit apa yang menjadi kendala di wilayah Anda. Apakah itu penyakit bulai, busuk batang, atau kekeringan untuk tanam jagung kedua? Jika kendalanya adalah penyakit bulai dan busuk batang, maka pilihannya adalah jagung NK Juara. Jika jawabannya kendala adalah bulai dan kekeringan, maka pilihannya adalah jagung NK Perkasa.
Itulah jawaban jika Anda menanam jagung di lahan sawah setelah padi. Namun jika Anda akan menanam di lahan tegalan, maka pertanyaan berikutnya adalah berapa ketinggian tempat lahan Anda yang akan ditanami jagung. Jika ketinggian tempatnya di bawah 500 meter di atas permukaan laut, maka pilihannya adalah 5 varietas, yakni NK Sumo, NK Super, NK 212, NK Andalan, dan NK Hebat. Pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana memilih benih yang tepat untuk wilayah tegalan dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Untuk itu kita harus tahu kendala yang sering kita hadapi di lahan tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul adalah serangan busuk batang, kekurangan air, bisa atau tidak ditanam intercropping tanah marginal, dan lahan kurang subur. Jika jawabannya adalah serang busuk batang tinggi, maka pilihannya adalah NK Super. Dan jika jawabannya adalah kekurangan air dan bisa ditanam intercropping serta kekurangan air, jawabannya adalah NK Sumo. Dan jika kekurangan air serta tanah kurang subur, dan saya tidak tahu lahan saya subur atau kurang subur, maka pilihan benih yang tepat adalah NK 212. Bagaimana dengan NK Andalan dan NK Hebat? Dua varietas ini adalah jagung yang memiliki potensi hasil yang tinggi. NK Andalan mempunyai potensi 12,67 ton per hektar dan rata-rata hasil 10,82 ton per hektar. Sedangkan NK Hebat mempunyai potensi 13,3 ton per hektar dan rata-rata 11,05 ton per hektar. Dua varietas ini cocok di wilayah tegalan yang karakteristik lahannya sama dengan jagung NK 212. Sedangkan untuk wilayah tegalan dengan ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut, maka pilihannya adalah NK Fantastis yang luar biasa ketahanannya terhadap hawar daun, busuk tongkol, serta hasilnya yang luar biasa. Untuk ketinggian antara 500 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut, maka pilihannya ada dua jenis jagung, yaitu NK22 serta produk baru yang segera akan diluncurkan, yaitu NK Raja yang hasilnya jawara. Demikianlah Digital Expo NK seri pertama yang memberikan masukan untuk Anda bagaimana memilih benih jagung yang tepat sesuai dengan letak geografis serta kondisi lahan dari para petani. Terus ikuti perkembangan terbaru, inovasi terbaru, serta teknologi terbaru dari jagung untuk menuju petani jagung yang lebih sejahtera. Sampai jumpa di Digital Expo NK series berikutnya.